Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya di mata kuliah Marketing Foundation. Oke, kita masuk ke menganalisa sebuah bisnis yang kedua ya. Kita harus menentukan determining marketing plan scope-nya. Scope-nya apa? Kita membuat marketing plan. Jadi marketing plan itu ada yang harus kita tentukan dulu, scope-nya apa dulu. Oke. Bagaimana cara menentukan marketing plan scope? Nah, dan kenapa harus ada itu? Jadi gini, membikin marketing plan kadang-kadang perusahaan itu berkembang kemudian membikin produk-produk yang lain, ya kan? Ada satu perusahaan memiliki dua produk. Contohnya Samsung, ada yang produk yang unggulan ya, yang mahalnya misalkan Note berapa gitu yang harganya mungkin 30 jutaan, tetapi di balik sisi lain ada produk-produk Samsung yang harganya 3 jutaan. Nah, kenapa mereka membikin dua produk ini? Karena menspesifikkan kepada segmentasi yang berbeda. Produk yang HP Samsung dengan merek A, tipe A18 katakanlah, atau saya lupa, itu bisa harganya lebih murah daripada Galaxy Note. Iya enggak? Segmentasinya pun berbeda. Ketika terjadi segmentasi yang berbeda, maka marketing plan-nya berbeda. Oke, jadi mereka memiliki dua marketing tim atau bisa jadi satu, tetapi planningnya berbeda, marketing plannya berbeda, strateginya berbeda, ya. Dan perusahaan biasanya memang akan memecah segmentasinya menjadi beberapa. Secara alami, ketika kita usaha pasti pengen, ada produk yang untuk harga murah, ada produk yang untuk harga mahal dengan segmentasi yang berbeda, ya. Itu pasti terjadi. Tetapi perlu diingat, setiap produk yang kamu hasilkan dari sebuah perusahaan, setiap satu produk ini dengan spesifik target yang berbeda harus membuat marketing plan yang berbeda. Bisa divisi marketingnya cuma satu, bisa, dan bisa juga divisi marketingnya berbeda, sehingga mereknya pun berbeda walaupun dalam satu perusahaan. Oke, intinya seperti itu. Jadi spesifik produk memiliki family of produknya. Misalkan Samsung ada tipe ini, bla bla bla, ada Galaxy Note dan sebagainya. Tapi dalam satu family adalah Samsung. Oke. Apple juga seperti itu. Contoh-contoh lain banyak lagi. Oke. Nah, untuk mengetahui plan scope tadi, produk apa, kita harus tahu tentang branded arsitektur. Jadi dalam perusahaan dia ada arsitek di dalam sebuah brand tersebut. Seperti family tree, ya. Jadi arsiteknya seperti apa? Oke. Kenapa? Ya, dari dalam brand arsitektur akan dipelajari tentang hubungan dari brand terhadap organisasinya, ya, terhadap parentnya, terhadap core dari orang tua dari brand tersebut. Contohnya tadi Samsung sebagai orang tuanya, dia memiliki merek-merek tertentu. Apple juga seperti itu, ada Apple Watch, ada Apple HP ya, iMac, ada laptop dan sebagainya. Itu juga tertuang dalam brand arsitektur. Oke. Dan biasanya perusahaan yang berkembang akan memecah belah segmentasinya, karena kadang-kadang pasti itu terjadi. Jadi kita pengen membuat produk yang spesifik terhadap target market A. Oh, ini produk untuk target market B. Sehingga ingat, marketing plan-nya berbeda. Bisa dikerjakan oleh satu tim marketing atau dua tim marketing yang berbeda, tergantung dari budgeting perusahaan Anda. Oke, gitu. Nah, macam-macam dari brand arsitektur ada 4. Pertama adalah house of brand, ya. Kedua adalah endorse atau hybrid brand, kemudian sub brand dan branded house. Semakin ke kanan, semakin dominan parent-nya. Parent itu adalah orang tuanya. Orang tua dari perusahaan itu apa? Misalkan Samsung, orang tuanya Samsung. Ada tipe A, B, C sampai Galaxy Note misalkan. Nah, itu anak-anaknya. Jadi semakin ke kanan, Samsungnya itu semakin dominan, semakin brandnya itu semakin gampang kita ingat. Oh, Samsung, ini Samsung. Padahal sebetulnya A50 itu juga termasuk brandnya itu sendiri. Jadi nama produknya itu sendiri berbeda. Nah, tetapi semakin ke kanan, dominan dari brand parentnya, Samsungnya lebih dominan untuk kita ingat, oh itu produk Samsung. Seperti itu. Semakin ke kanan, semakin dominan brandnya, parent dari brandnya itu sendiri. Padahal Note
dan sebagainya, itu adalah juga termasuk dari brand. Nah, ini salah satu contoh, kita bahas dari satu-satu ya, yang tidak dominan, pairnya tidak dominan. Itu ada namanya tipe house of brand. Jadi brand ini menjadi rumah buat brand-brand lainnya, padahal dia adalah pairnya. Di sini adalah pairnya. Oke, agak susah menulis dari Oke, ini adalah pairnya P&G. Nah, padahal di sini Gillette dan sebagainya, Pampers dan sebagainya. Bahkan kita kadang-kadang nggak tahu bahwa itu adalah bagian dari brandnya P&G. Nah, tipe dari brand ini biasanya ya, house of brand ini spread of master brand. Jadi terpisah dengan masternya atau pairnya ini. Dan masing-masing brand ini bisa bersaing. Dia mungkin memiliki produk yang sama. Ya, misalkan produk memiliki produk yang sama dan mereka bersaing merebutkan pasar. Tanpa kita sadari sebetulnya mereka sama-sama brand dari P&G. Ya, pasti mereka memiliki tim yang berbeda. Biasanya house of brand ini tim marketingnya pasti berbeda karena mereka juga bersaing antar perusahaannya itu sendiri. Tetapi tanpa kita sadari bahwa brand besarnya, pairnya ada satu. Jadi ini untung, dia juga untung. Ini untung, dia juga untung. Jadi ini untung, dia kurang untung, tetap untung. Seperti itu. Jadi apakah kita membuat perusahaan nanti house of brand atau tipe yang lain? Tergantung. Atau perusahaan yang kita tempat bekerja nanti tahu arsitek brandnya seperti apa. Nah, kedua, hybrid brand. Hybrid ini namanya dari hybrid. Dia memiliki dua jenis tipe brand. Contohnya adalah Marriott. Marriott ini memiliki dua jenis brand. Yang pertama adalah endorse brand dan yang kedua adalah model mana? Hybrid brand. Nah, ini house of brand. Jadi dia juga termasuk house of brand, tetapi dia juga endorse brand. House of brand kita tahu parentnya adalah Marriott-nya. Ini adalah anak-anak brandnya, ya. Sampai kita nggak tahu bahwa itu adalah anak dari Marriott tanpa ada nama Marriott-nya, ya kan? Ritz-Carlton dan sebagainya, Sheraton itu anak dari Marriott itu sendiri. Jadi Marriott memiliki dua tipe arsitektur brand. Yang pertama adalah house of brand seperti yang P&G tadi. Yang kedua endorse brand. Endorse itu pasti ada di endorse oleh by Marriott. Nah, Tower Place by Marriott, Residence Inn by Marriott ini endorse brand. Jadi Marriott hybrid brand karena dia membuat arsitektur brandnya menjadi dua tipe. Pertama endorse brand dan kedua house of brand. Tipe yang berikutnya adalah sub brand. Ya, ini contohnya adalah Apple. Ya, tahu Apple sub brandnya apa? Apple Watch, Apple TV, Apple News, Apple One, Apple Music. Itu sub-brand dari Apple. Ingat ya, semakin ke kanan, semakin ini adalah ke kanan tadi ya, semakin yang kita ingat adalah parent dari brand tersebut. Yang kita ingat adalah Apple-nya ya. Sub-brand memang related ya. Sub-brand itu akan related ke parent-nya. Jadi kekuatan parent-nya lebih dominan ya, seperti skala tadi. Kemudian brand yang keempat, yang terakhir adalah branded house. House of brand sama branded house. Artinya dominannya adalah pairnya. Di mana di sini FedEx Express, FedEx Office dan sebagainya. Tapi kita ingatnya FedEx seperti Gojek, GoCar, GoFood, apa lagi? GoCar, GoFood, GoMessage, GoDate ya. Mencari pasangan misalkan, oke, itu branded of house. Setiap masing-masing ini memiliki marketing plan-nya sendiri-sendiri. Rule-nya seperti itu ya, menganalisa sendiri-sendiri. Setiap setiap anak dari brand tersebut wajib memiliki marketing plan-nya sendiri-sendiri. Sehingga kalau Anda sebagai seorang marketing di Samsung, ya Anda harus tahu semua produknya. Membikin marketing plan dari semua jenis produknya karena berbeda strategi, berbeda target pasarnya, berbeda segmentasinya. Oke. Jadi satu brand intinya Anda harus membuat satu marketing plan.
Sekian pertemuan kita kali ini, kita akan membahas analisa bisnis di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.